semuanya, selamat datang di channel Kavis Timeless Tales, di mana sejarah hidup kembali. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak kolonialisme terhadap sistem politik Indonesia saat ini. Seperti yang kalian ketahui, kolonialisme telah banyak membentuk banyak aspek kehidupan negara-negara yang pernah dijajah, termasuk Indonesia sebagai fenomena historis. Selama lebih dari 3 abad penjajahan oleh Belanda, Indonesia mengalami dampak yang jangka panjang pada sistem pemerintahannya dan masyarakatnya yang tidak dapat dihapus hanya dengan kemerdekaan. Kolonialisme telah membuat banyak perubahan pada struktur pemerintahan, menciptakan pembagian kelas sosial, identitas politik, dan juga birokrasi yang rumit. Semua ini masih berpengaruh pada dinamika politik nasional hingga saat ini. Cara kerja pemerintahan Indonesia saat ini masih dipengaruhi oleh sistem kolonial Belanda yang sangat terpusat dan birokratis. Ketika dijajah, Belanda secara ketat mengawasi melalui pejabat kolonial dan penguasa lokal yang bekerja atas nama pemerintahan pusat. Sistem ini menghasilkan budaya birokrasi yang kaku dan berlapis-lapis, menyebabkan proses pengambilan keputusan jadi lambat dan layanan publik menjadi kurang efisien. Meskipun reformasi telah terjadi, birokrasi Indonesia masih kerap mendapatkan kritik karena ketidakefisienan, korupsi, serta tumpang tindih wewenang. Hal tersebut diakibatkan oleh akar-akarnya yang berasal dari sistem kolonial. Pada masa kolonial Belanda, terdapat sistem tanam paksa di mana membuat ketimpangan antara strata sosial, serta menciptakan ekonomi dan juga birokrasi, sehingga membuat beberapa daerah tereksploitasi sumber daya alamnya dan membuat daerah yang dieksploitasi itu menjadi kaya. Sedangkan daerah yang tidak berpotensi mempunyai sumber daya alam menjadi daerah yang tertinggal sehingga memicu ketimpangan sosial. Di samping itu, kebijakan ekonomi yang mengeksploitasi selama masa penjajahan telah menghasilkan ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi secara signifikan. Sementara Jawa dan Sumatera dieksploitasi secara intensif oleh Belanda karena kaya sumber daya alam, wilayah-wilayah lainnya diabaikan. Ketimpangan ini terus-menerus berlangsung sejak kemerdekaan dan sampai saat ini masih memberikan dampak pada pembagian kekayaan serta proses pembangunan di Indonesia. Hal ini terlihat dalam politik masa kini, di mana masalah ketidakadilan dalam ekonomi dan pembangunan yang tidak merata seringkali menjadi perhatian utama dalam kampanye politik dan kebijakan pemerintahan. Pengaruh sistem politik yang diperkenalkan pada masa kolonial masih tetap ada bahkan setelah Indonesia merdeka. Ketika bangsa Indonesia akhirnya memproklamirkan kemerdekaan pada tahun 1945, warisan kolonial berupa sistem terpusat, birokrasi yang kaku, serta peraturan perundang-undangan barat tidak serta-merta hilang. Sistem politik yang muncul pada masa kolonial mempengaruhi bagaimana Indonesia merancang sistem pemerintahannya pada awal kemerdekaannya, termasuk bentuk struktur politik negara, pola hubungan kekuasaan, dan sistem administrasi pemerintahan. Salah satu contohnya adalah berlanjutnya pemusatan kekuasaan yang terjadi setelah kemerdekaan. Meski Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, namun kenyataannya pemerintahan pusat di bawah pemerintahan Soekarno dan kemudian Soeharto tetap menganut sistem pemerintahan terpusat seperti pola pemerintahan kolonial. Hal ini terlihat pada masa Orde Baru, ketika pemerintah pusat ini memengaruhi dinamika politik Indonesia selama beberapa dekade setelah kemerdekaan. Adapun bagaimana sistem politik Indonesia sebelum masuknya kolonialisme dan bagaimana perubahan yang terjadi setelah kolonialisme diterapkan. Sebelum munculnya kolonialisme, sistem politik Indonesia sangat beragam dan bersifat lokal, mencerminkan budaya dan adat istiadat masing-masing. Beberapa kerajaan besar seperti Kerajaan Islam Sriwijaya, Majapahit, Jawa dan Sumatera, dan juga Sulawesi diperintah oleh bentuk monarki atau kesultanan. Kekuasaan ini biasanya terpusat pada raja atau sultan yang maha kuasa, namun tetap diimbangi oleh adat istiadat dan pranata sosial yang mengatur hubungan antar penguasa dan rakyat. Sistem politik tradisional ini sangat dipengaruhi oleh kehidupan sosial dan politik, namun terjadi perubahan signifikan dalam struktur politik Indonesia, terutama dengan munculnya kolonialisme Belanda. Pemerintah kolonial menerapkan birokrasi terpusat, dan kekuasaan diserahkan ke tangan pemerintah seperti raja dan sultan seringkali diizinkan untuk mempertahankan kekuasaan secara nominal, namun dipaksa untuk tunduk pada aturan dan kebijakan pemerintah kolonial melalui sistem pemerintahan tidak langsung. Hal ini membuat para pemimpin daerah bergantung pada kolonialisme Belanda dan mengurangi kedaulatannya.
Selanjutnya, kolonialisme mengubah sistem politik dan memperkenalkan struktur administrasi yang hierarkis dan legalistik. Sistem hukum yang diperkenankan oleh kekuasaan kolonial didasarkan pada hukum Eropa dan menggantikan atau menghapuskan hukum adat yang berlaku sebelumnya. Kebijakan ekonomi kolonial seperti penanaman paksa dan monopoli perdagangan juga memperkuat kontrol politik pemerintah kolonial terhadap masyarakat lokal. Secara keseluruhan, kolonialisme mengubah sistem politik Indonesia dari sistem politik yang berdasarkan adat dan kedaulatan menjadi sistem terpusat yang dikendalikan oleh penjajah. Hal ini menciptakan keretakan antara elit politik yang mendapat keuntungan dari kolonialisme dan masyarakat umum, dan menjadi dasar dari banyak dinamika politik pasca kemerdekaan. Namun, kolonialisme membawa perubahan besar. Dalam hubungan tersebut, pemerintah kolonial Belanda memaksakan sistem administrasi yang menempatkan kepentingan ekonomi dan politik mereka sebagai prioritas utama, seringkali mengabaikan kesejahteraan masyarakat lokal. Kolonialisme memperkenalkan sistem eksploitasi yang terstruktur melalui kebijakan seperti kultur stelsel atau sistem tanam paksa yang memaksa petani lokal untuk menanam tanaman ekspor seperti tebu dan kopi untuk kepentingan Belanda. Akibatnya, penguasa lokal yang sebelumnya bertanggung jawab langsung kepada rakyat berubah menjadi alat pemerintah kolonial yang memfasilitasi eksploitasi tersebut. Perubahan lainnya terjadi dalam bentuk kontrol politik yang lebih ketat oleh pemerintah kolonial. Pada abad ke-19, Belanda memperkuat sistem administrasi dengan membagi wilayah Indonesia menjadi berbagai keresidenan yang langsung diawasi oleh pegawai Belanda. Penguasa lokal seperti bupati dan raja dijadikan bagian dari struktur pemerintahan kolonial, tetapi dengan kekuasaan yang dibatasi dan di bawah pengawasan ketat. Posisi mereka lebih berfungsi sebagai perantara antara rakyat dan pemerintah kolonial, sementara kekuasaan politik dan ekonomi sebenarnya dipegang oleh Belanda. Nah, mungkin untuk video kali ini kita sudahkan. Jangan lupa di like dan di subscribe. Selamat bertemu di minggu selanjutnya.